warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita terus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hembusan nafas kita, di setiap detak jantung kita. Setidaknya minimal Allah masih memberikan kehidupan kepada kita semua. Dan kehidupan yang kita miliki ini akan berakhir. Di antara penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka ingin dihidupkan kembali. Dan keinginan mereka agar bisa dihidupkan kembali, ternyata yang mereka inginkan, yang mereka harapkan adalah agar mereka diberikan kesempatan untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sesaat. Sehingga berarti ketika Allah masih memberikan kehidupan kepada kita semua, minimal menjadi peluang bagi kita untuk terus memperbanyak, untuk terus mengumpulkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada umat beliau yang mereka senantiasa terus berusaha untuk selalu berada, untuk selalu berjuang istiqomah di atas jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin perhatikan bagaimana di antara semangatnya para salafus saleh dalam mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, dalam menuntut ilmu, maka sebenarnya kita ini memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Sebagaimana telah kita sampaikan, urusan dalam mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah urusan kewajiban kita
terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala begitu banyak keutamaan. Lihat bagaimana di antara kisah singkat yang disampaikan oleh Ibnu Thahir Al-Maqdisi rahimahullah taala. Ibnu Thahir Al-Maqdisi rahimahullah taala, kata beliau rahimahullah taala, aku 2 kali kencing darah dalam menuntut ilmu hadis. Sekali di Baghdad dan sekali di Mekah. Ya, bayangkan bagaimana orang-orang terdahulu berjalan ratusan ribuan kilo di bawah terik sinar panasnya matahari dan di atas gurun pasir. Kata beliau, aku berjalan meranjang kaki di panas terik matahari dan tidak berkendaraan, sambil memanggul kitab-kitab di punggungku. Ibnu Thahir Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala sampai kencing darah dalam mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga sering kita ingatkan, bisa jadi kita pensiun dari status kita, dari kedudukan kita, dari jabatan kita yang ada di dunia ini. Seseorang memiliki kedudukan, dia pensiun dari kedudukannya. Seseorang menjadi seorang pedagang, bisa jadi dia berhenti dari statusnya sebagai pedagang. Dulunya ketika dia masih muda menjadi petani yang hebat, namun ketika sudah lanjut usia bisa jadi dia berhenti dari statusnya sebagai petani. Namun sekali lagi kita ingatkan, jangan pernah berhenti untuk menjadi seorang penuntut ilmu. Jangan pernah berhenti untuk menyandang status sebagai seorang penuntut ilmu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala setiap harinya biasa beliau mempelajari 2 jenis ilmu yang berbeda. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala setiap harinya mempelajari 2 jenis ilmu yang berbeda. Ibnu Jahum beliau membaca kitab jika beliau merasa ngantuk. Ibnu Jahum apabila diserang rasa kantuk, maka beliau segera membuka kitab-kitab beliau. Bukan malahan sebaliknya, ya. Ketika membuka kitab, ketika menulis ilmu, ketika murojaah, ketika membaca Al-Quran, apalagi ngantuk, tidak demikian. Tapi Ibnu Jahum rahimahullah ta'ala ketika beliau diserang rasa kantuk, maka beliau membuka kitab-kitab. Ini menunjukkan bagaimana luar biasa kecintaan mereka. Bagaikan 2 pasangan yang sedang kasmaran sehingga tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak kenal keadaan, rasa lapar dan dahaga tidak peduli. Demikianlah mungkin bisa kita bayangkan keadaan Ibnu Jahum rahimahullah ta'ala tatkala berinteraksi dengan kitab-kitab para ulama, sehingga bisa mengusir rasa kantuk yang ada pada diri beliau. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit demi sedikit tentunya kita kembali melanjutkan untuk sama-sama mempelajari, memahami dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jam'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di kitab beliau Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Dan tentunya kita masih di bab yang pertama, bahkan baru 1 keutamaan, baru 1 dalil yang kita baca berkaitan bagaimana keadaan seorang penuntut ilmu, keadaan orang-orang yang berilmu. Yaitu keutamaan yang pertama, dalil yang pertama menunjukkan dalam surah Al-Mujadilah atau dalam surah Al-Mujadalah menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Bagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Bahwa orang yang paling mulia di sisi kalian, apapun keadaannya, apapun statusnya, bagaimanapun bentuknya dan rupanya, kalau dia bertakwa, maka dia yang paling mulia. Dan ini standar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Dan tentunya ketakwaan tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan keimanan kepada Allah. Ketakwaan tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hubungannya, korelasinya. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa bertakwa dengan baik, dengan benar, sehingga nanti derajatnya diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berilmu. Kalau dia tidak berilmu, bukankah makna takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Lah bagaimana kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak berilmu apa yang diperintahkan Allah itu? Apa saja yang Allah perintahkan, yang Allah prioritaskan, yang harus kita kerjakan? Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak berilmu. Dan betapa banyak kita dapat di mereka yang semangat dalam ketakwaan kepada Allah, tapi keliru dalam meniti ketakwaan tersebut. Sekali lagi, betapa banyak kita dapat di mereka yang semangat dalam ketakwaan, semangat beribadah, semangat beramal ma'ruf nahi munkar, semangat dalam ketaatan, semangat meninggalkan hal-hal yang dilarang, tapi karena mereka tidak berilmu, akhirnya mereka terjatuh kepada kekeliruan, beribadah semaunya, lebih memprioritaskan sesuatu yang kurang penting dibandingkan dengan yang penting, dan seterusnya. Dan semisal dari itu, meninggalkan yang wajib demi sesuatu yang mustahab, dan seterusnya. Nah, sehingga sekali lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, wahai manusia, ya. Kalau tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, kalau seandainya pun mereka hidup enak di muka bumi ini, itu bukan berarti Allah muliakan, tidak. Tidak, ya. Itu bukan berarti Allah angkat derajat mereka, enggak. Tapi yang akan diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, walladzina utul 'ilma darajat, dan juga orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Nah, belajar, nah, mau jadi apa kamu? Ini kan ungkapan-ungkapan biasa orang tua dulu bisa mengungkapkan, ya. Ya karena memang demikianlah. Karena memang demikianlah, ya. Ketika seseorang itu jauh dari ilmu, maka ia akan hina, ia akan terhina, dan ia akan terjerumus kepada kehinaan. Bahkan bagaimana disampaikan oleh Al-Imam atau oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, walaupun para ulama yang lainnya banyak mengomentari berkaitan dengan ucapan ini, Ibnu Abbas menyampaikan, al-ulama'u fawqal mu'minina bi 700 darajah wa ma baina darajataini ma'atu 'amin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nomor sekali lagi berkaitan dengan sana akan benarnya riwayat ini banyak dikritik, banyak dikomentari oleh para ulama yang lainnya, ya. Tapi kita baca sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jam'ah rahimahullah ta'ala. Al-ulama, kata beliau, orang-orang yang berilmu itu, orang-orang yang berilmu, fawqal mu'minina, derajat mereka, kedudukan mereka di atas orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berilmu, para ulama, dan tentunya beriman, mukmin tentunya, agar kedudukan mereka itu
di atas orang-orang yang mereka hanya sekedar beriman tapi tidak berilmu. Berapa jaraknya? Bisa mi'ati darajah. Jaraknya kedudukan mereka orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang hanya beriman tapi kurang berilmu, jaraknya 700 derajat. 700 derajat. Wa ma bainad darajataini, dan di antara jarak satu derajat dengan derajat setelahnya itu mi'atu amin, bagaikan perjalanan 100 tahun. Bagaikan perjalanan 100 tahun. Ini benar-benar menunjukkan bagaimana keutamaan orang-orang yang berilmu. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana keutamaan orang-orang yang berilmu. Bahkan berilmu dalam urusan dunia saja seseorang itu bisa diangkat derajatnya, apalagi berilmu dalam urusan agama. Walaupun bukan itu yang menjadi prioritas, cukuplah ketika seseorang itu berilmu, kelak akan diangkat derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang berilmu ini adalah ahli warisnya para nabi dan rasul. Ahli warisnya para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul itu adalah manusia-manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik. Kita lanjutkan di keutamaan yang kedua yang disampaikan oleh Imam Badruddin Ibnu Jam'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di kitab beliau ini. Keutamaan yang kedua atau dalil yang kedua yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, karena memang beliau tidak memperinci keutamaan 1, 2, 3, tidak. Tapi demikianlah salaf yang mereka sampaikan langsung dalil. Yang mereka sampaikan adalah dalil. Dalil yang kedua, atau kita simpulkan atau kita sampaikan keutamaan yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 18. Dalam surat Ali Imran ayat 18. Firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan. Apa yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berkaitan dengan dirinya Allah sendiri. Annahu la ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikah. Begitu pun juga kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan para malaikat dan para malaikat. Yang mana mereka pun juga bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala bersaksi menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Begitupun juga para malaikat wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qist. Mereka tegakkan kesaksian mereka itu dengan adil. Mereka tegakkan kesaksian mereka itu dengan adil. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau rahimahullah taala, Al-Imam Badruddin Ibnu Jam'ah, bada'a subhanahu binafsih. Berkaitan dengan persaksian dalam surah Ali Imran tersebut, Allah dahulukan dirinya. Allah dahulukan dirinya.
wasanna bimalaikah. Kemudian di urutan yang kedua disambung persaksian para malaikat. Disambung persaksian para malaikat. Wasallasa bi ahli ilmi, kemudian dilanjutkan dengan urutan yang ketiga, yaitu orang-orang yang berilmu. Yaitu orang-orang yang berilmu, dilanjutkan persaksian yang selanjutnya, urutan yang ketiga setelah para malaikat, yaitu orang-orang yang berilmu. Kemudian kata beliau, wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Sehingga kata beliau rahimahullah taala, cukuplah hal tersebut menjadi kemuliaan, menjadi keutamaan, menjadi keluhuran dan kehormatan bagi para penuntut ilmu. Bagi para penuntut ilmu, cukuplah hal tersebut menjadi keutamaan, kemuliaan, keluhuran, kehormatan, sanjungan bagi para penuntut ilmu. Bagaimana kok bisa keadaan mereka begitu luar biasa sehingga mereka mendapatkan kemuliaan, keutamaan, kehormatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, berarti keutamaan yang kedua, kalau kita simpulkan, persaksian orang-orang yang berilmu digandengkan dengan persaksian malaikat, bahkan persaksian Allah. Kalau keutamaan yang pertama sebelumnya kita simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 tadi, yaitu bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu bahkan lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya sekedar beriman. Maka keutamaan yang kedua berdasarkan surah Ali Imran ayat 18 ini, keutamaannya adalah bagaimana persaksian mereka digandengkan dengan persaksian para malaikat, bahkan persaksian Allah itu sendiri. Bahkan persaksian Allah itu sendiri. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kalau kita ingin renungi, kalau kita ingin fahami, kita tadabburi dari ayat surah Ali Imran ayat 18 tersebut, ternyata yang dijadikan sebagai objek persaksian adalah perkara yang terbesar dalam kehidupan ini. Yang dijadikan sebagai objek persaksian adalah perkara yang terbesar dalam kehidupan ini, dalam alam semesta ini. Yaitu masalah apa? Masalah annahu la ilaha illahu. Masalah tauhid, masalah pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang akan menentukan seseorang dicampakkan ke dalam neraka atau dimasukkan ke dalam surga. Masalah yang menjadi pembeda antara seorang mukmin, seorang muslim dengan orang kafir. Masalah yang akan mengangkat derajat seseorang, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Masalah yang membedakan antara Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Masalah tauhid, masalah pengesaan, masalah yang terbesar dalam kehidupan ini. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang dijadikan sebagai objek dalam persaksian pada ayat tersebut adalah masalah yang terbesar. Kemudian yang kedua, lihat bagaimana luar biasanya orang-orang yang berilmu. Lihat bagaimana luar biasanya orang-orang yang berilmu. Ternyata Allah jadikan mereka ini sebagai saksi. Allah jadikan mereka ini sebagai saksi. Dan perkara kasus yang dijadikan objek sebagai persaksian, sebagaimana disampaikan barusan, perkara besar, ya, bukan hanya sekedar perkara pembunuhan yang 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, ya, yang gak jelas sumbernya dari arwah gentayangan, katanya nggak ada, bukan. Ini persaksian
berkaitan dengan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata yang direkrut istilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi adalah orang-orang yang berilmu. Kemana orang-orang yang mereka memiliki kedudukan? Nanti dulu kadang mau kampanye, mau minta jabatan, banyak dustanya. Setelah mendapatkan jabatan pun juga demikian, banyak dustanya, janji tidak dipenuhi. Setinggi apapun kedudukannya, nanti dulu. Enggak. Kalau tidak berilmu, tidak masuk dalam ayat ini. Karena ini perkara besar yang mau dipersaksikan, ya. Bukan perkara ringan, bukan perkara remeh, bukan. Lah dalam kehidupan sehari-hari saja, tidaklah kita mengambil saksi, ya, kecuali harus seorang muslim, harus yang adil. Apa bisa, ya? Ketika akad nikah kemudian didatangkan orang yang kurang akalnya, nggak bisa. Atau yang didatangkan adalah anak-anak, nggak bisa. Walaupun itu anak-anak orang tuanya kaya raya, bahkan dia sendiri kaya raya mungkin, ya. Lahirnya dia di atas uang, di atas kasur yang melabiskan emas mungkin, tapi nggak bisa jadi saksi. Ini aturan Allah. Maka sekali lagi lihat bagaimana luar biasanya orang-orang yang berilmu. Mungkin ditunjuk, ya, orang yang memiliki banyak hartanya, kan biasa, ya. Oh, coba si fulan saja, dia itu banyak uangnya. Kalau nanti ada apa-apa kan dia banyak uangnya, tenang aja. Nanti dia yang nalangi, nanti dia yang menjawab. Ya, dia banyak relasinya, banyak dikenal sama orang. Tapi kalau dia tidak berilmu, maka tidak dianggap dalam ayat ini. Sehingga berarti sebaliknya, kalau seseorang itu berilmu, melahirkan rasa takut dan ketakwaan kepada Allah, apapun keadaannya, apapun statusnya, bagaimanapun bentuk dan rupanya, dia bergandengan kesaksiannya dengan para malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan para malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ternyata sekali lagi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu, bukan mereka yang memiliki kedudukan, bukan mereka yang dikarenakan kedudukannya kemudian diagungkan ketika di dunia, tidak. Bukan mereka yang bergelimang dengan harta, bahkan mungkin tidak terhitung lagi harta yang kemana-mana, tidak. Tetapi orang-orang yang berilmu, dan sekali lagi yang dipersaksikan adalah perkara yang terbesar dari kehidupan alam semesta ini. Perkara yang terbesar dari kehidupan alam semesta ini, persaksian berkaitan dengan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan seseorang dicampakkan ke dalam neraka atau sebaliknya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, lihat bagaimana yang bersaksi itu adalah malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sekali lagi, poin yang ketiga, lihat, perhatikan, renungkan bagaimana yang bersaksi itu adalah para malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang Allah, Allah Maha sempurna. Allah Al-Khaliq, selain Allah makhluk. Sehingga tidak mungkin, tidak akan pernah mungkin, dan selama-lamanya, sampai mungkin kalau mungkin 10 kali kiamat pun, ya, nggak mungkin makhluk itu mau bisa disamakan dengan Al-Khaliq, dengan Sang Pencipta, nggak mungkin. Tapi kita lihat para malaikat terlebih dahulu. Ingat, kesaksian orang-orang yang berilmu, apapun keadaan mereka, sehingga apapun mereka di dunia, bisa jadi mereka lewat dicibir oleh sebagian banyak orang, bisa jadi ucapan mereka tidak didengar, dan seterusnya. Tapi kalau dia berilmu, ingat, kesaksian mereka digandengkan dengan para malaikat, dengan kesaksian para malaikat. Para malaikat pernah dengar para malaikat wala'udzubillah melakukan perzinahan, pernah dengar malaikat korupsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat ini adalah makhluk yang sempurna,
La ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sampaikan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghidalun la ya'sunallah ghidalun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Para malaikat. Beda dengan manusia. Sanggup kita mengatakan setinggi apapun ilmu seseorang, ya, selain para nabi dan rasul, katakanlah para sahabat, sanggupkah kita mengatakan bahwa para sahabat maksum? Enggak. Siapa urutan yang paling berilmu setelah para nabi dan rasul? Para sahabat. Tapi tetap mereka manusia biasa. Para ulama itu manusia biasa. Pasti terkena sabdanya Rasulullah SAW, kullu bani adam khata'. Pasti akan terjatuh kepada kesalahan, pasti berbuat kesalahan, pasti terjatuh kepada dosa. Beda dengan malaikat. Tapi ingat sekali lagi, walaupun ini manusia biasa, ada hawa nafsu, ada keinginan, ada kecondongan terhadap dunia, ya. Dan semisal dari itu, kalau mereka berilmu, tumbuh rasa takut dan ketakwaan kepada Allah, mereka digandengkan dengan para malaikat. Bukankah dalam pernikahan itu para ulama menyampaikan butuhnya yang istilahnya sekufu? Bukankah dalam pergaulan itu seseorang itu biasanya bergaul dengan yang sesirkel, dengan yang keadaannya mereka sama, ya, yang hobinya sama, yang habit kebiasaannya sama. Nah, ini para malaikat. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya orang-orang yang berilmu. Seakan-akan benar-benar mereka digandengkan, didudukkan bareng oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu dengan para malaikat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat yang ke-6. Berkaitan dengan zikir, ingat, laksanakan ketaatan, beribadah kepada Allah, apalagi siang dan malam tidak pernah henti-hentinya mereka selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat, manusia sealim apapun ia, ya, seahli ibadah apapun ia, seberilmu apapun ia, masa enggak pernah tidur, masa enggak pernah istirahat, masa enggak pernah lalainya. Tapi malaikat sekali lagi yang menjadi persaksian, yang menjadi makhluk yang diambil persaksiannya oleh Allah, yang digandengkan dengan orang-orang yang berilmu. Dalam surat Fussilat kata Allah Subhanahu wa taala, surat Fussilat ayat 38, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbik yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka menyombongkan diri, jika manusia menyombongkan diri, maka mereka para malaikat yang di sisi Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertasbih kepadanya. Senantiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lailan wa naharan, siang dan malam, tanpa henti-hentinya. Wa hum la yas'amun, dan mereka tidak pernah jemu-jemunya. Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada bandingannya kita ini dengan malaikat, ya. Karena memang beda keadaan, ya. Ojo dibanding-banding, ya. Kita makhluk biasa, manusia biasa dengan para malaikat itu tidak bisa dibandingkan. Mereka diciptakan dari cahaya, kita dari tanah liat. Kita ini selalu berumur dengan kesalahan dan dosa, kelalaian, ya. Para malaikat tidak pernah henti-hentinya. Namun untuk urusan ternyata persaksian, hal yang terbesar, subhanallah, dengan rahmatnya Allah tunjuk orang-orang yang berilmu.
Allah tunjuk orang-orang yang berilmu. Sekali lagi, bukan orang-orang yang mereka banyak hartanya. Kan biasa ya, kalau punya backingan, kalau punya saudara, kalau punya teman, punya rekan yang banyak hartanya, yang punya kedudukan, seakan-akan merasa aman dari kehidupan ini. Seakan-akan merasa aman ya. Tapi ternyata ketika mereka tidak memiliki ilmu atau bahkan tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dalam surat Al-Anbiya ayat 19-20. Dalam surat Al-Anbiya ayat 19-20 yang menunjukkan bahwa bagaimana para malaikat itu tidak pernah henti-hentinya, mereka selalu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekali lagi kita manusia biasa, setinggi apapun ilmunya, maka tetap ya, sehingga dikenal ada istilah futur, tertimpa rasa malas, yaitu sifat manusiawi, karena memang sifat manusia demikian. Ada masa jenuhnya, ada rasa malasnya, ada masa futurnya ya. Apalagi kalau tidak ada kerjaan katanya ya, bingung cari kerjaan, mau ngapain ya, terkadang demikian, futur, lalai akhirnya ya. akhirnya lalai. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekali lagi bagaimana kesaksian orang-orang yang berilmu dan kesaksian para malaikat, bahkan kesaksian Allah itu sendiri, mereka saling bergandengan, berkaitan dengan kesaksian akan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara komentar Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala di tafsir beliau menyampaikan, tidaklah seseorang itu digandengkan, disamakan, disandingkan kecuali semestinya dengan yang sekufu, kecuali semestinya dengan yang sesirkel ya, kecuali dengan yang setara. Oh, ini kelas menengah, ini kelas yang di bawahnya ya, ini kelas ya, kehidupan dunia akan demikian ya, kehidupan dunia akan demikian. Oh, ini pasarnya ini nih untuk orang-orang yang seperti ini. Oh, ini pasarnya ini untuk orang-orang yang seperti ini. Tapi ternyata luar biasanya ya, bagaimana keadaan orang-orang yang berilmu, sekali lagi digandengkan dengan persaksian para malaikat, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka persaksian Allah itu sendiri. Dan ini juga berarti menunjukkan ya, dan sekali lagi ini juga berarti menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu itu, ingat, kalau kita berbicara orang yang berilmu, berarti orang yang menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang orang-orang yang berilmu, berarti orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Bukan hanya sekadar luasnya wawasan, banyak pengetahuan, tapi tidak punya rasa takut kepada Allah, bukan itu. Sehingga sekali lagi, berarti orang-orang yang berilmu itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar recommended, orang-orang yang benar-benar recommended, yang benar-benar pantas direkomendasikan. Direkomendasikan untuk apa ya? Untuk semuanya ya. Untuk semuanya, untuk jadi calon mantu, untuk jadi calon pasangan, untuk jadi pemimpin, untuk jadi teman apa ya, teman bergaul ya, teman, apalagi teman tidur ya, apalagi teman tidur, maaf, orang-orang yang berilmu. Lah, Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan mereka. Allah Subhanahu wa taala saja merekomendasikan mereka. Maka tentunya semestinya kita pun juga demikian. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu ya. Maka suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala didatangi oleh bapak-bapak. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala suatu ketika didatangi oleh bapak-bapak. Kata bapak-bapak tersebut kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala,
saya ini punya anak gadis. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, saya ini punya anak gadis, dan anak gadis saya ini sudah banyak dilamar oleh orang lain. Kemudian kata seseorang tersebut, kata bapak-bapak tersebut bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, karena anak saya ini sudah cukup umurnya, sudah banyak yang melamar, sudah banyak yang nanyain, katanya ya bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, kepada siapa aku harus menikahkannya? Kepada siapa aku harus menikahkannya? Ingat, kita ini berusaha untuk selalu bergaul dengan kebiasaan orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu ya. Jadi standar pikiran kita ini selalu berusaha untuk disamakan dengan mereka ya. Bukan pecinta dunia, bukan ya, kita ini juga cinta dunia ya. Tapi mudah-mudahan kecintaan kita terhadap akhirat tidak mengalahkan cinta kita terhadap dunia. Kata Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh seseorang tersebut, kepada siapa aku harus menikahkan putriku, maka lihat jawaban Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, nikahkan ia putrimu dengan orang-orang yang bertakwa. Nikahkan putrimu dengan orang yang bertakwa. Bukan orang yang punya kedudukan jabatan ya, anak jenderal, anak ini, anak itu, yang punya uangnya, yang sawahnya di mana-mana, yang asetnya di mana-mana, punya SPBU, punya apartemen, punya hotel ya. Bukan. Tapi dengan orang yang bertakwa. Lihat bagaimana para ulama. Nikahkan putrimu dengan orang yang bertakwa. Direkomendasikan orang yang bertakwa. Dan sekali lagi sebagaimana kita sampaikan di awal-awal, tidaklah kita berbicara tentang ketakwaan kecuali orang yang berilmu. Karena tidak mungkin bisa mewujudkan ketakwaan yang baik, yang benar ya, kecuali berilmu. Maka sekali lagi menunjukkan bagaimana luar biasanya orang-orang yang berilmu. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, jika orang yang bertakwa itu sampai menikah dengan putrimu qadarullah, lalu dia tidak mencintainya atau kurang mencintainya atau kurang mencintai putrimu, maka dia tidak akan menzalimi putrimu. Kalau seandainya nanti laki-laki yang menikahi putrimu ternyata kurang suka terhadap putrimu, maka kalau dia berilmu, dia punya rasa takut kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia tidak akan menzalimi putrimu. Karena punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berilmu, dia tahu aturan. Kalau seandainya benar-benar tidak bisa dipaksakan, ya sudah ya. Saya membenarkan adanya perpisahan. Bukan malah sebaliknya mengaku berilmu ya. Mengaku berilmu lah ya. Tetapi akhirnya pasangannya dihajar, dipukuli, KDRT. Tidak demikian. Berilmu macam apa yang seperti ini ya? Katanya sudah belajar, sudah ngaji, semisal dari itu, atau bahkan mungkin hak dari anak istrinya tidak ditunaikan ya. Sukanya menuntut haknya tapi kewajibannya lalai. Tidak demikian. Berkaitan dengan orang yang berilmu, berkaitan dengan orang yang bertakwa. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, jika orang tersebut, laki-laki tersebut mencintai putrimu, maka tentu dia akan memuliakanmu. Ya mungkin bahasa kita, dia akan menjadikan ratu olehnya di rumahnya. Dia akan menjadikan putrimu sebagai ratu. Karena dia tahu dia punya orang tua. Dia juga mungkin punya saudari-saudari perempuannya. Nah sehingga sekali lagi dan berulang kali ya, bagaimana luar biasa orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di antara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau dari Abu Hatim Al-Muzanni ya, hadis hasan li ghairi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apa kata Rasulullah? Idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun.
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika datang kepada kalian wahai para wali, bukan wali aneh-aneh, bukan, para wali orang tua maksudnya, jika datang kepada kalian wahai orang tua yang memiliki anak putri, yang memiliki banyak putri, ya, atau mungkin cucu putri, ya, atau mungkin abangnya, pamannya, jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, yang kalian ridhoi akhlaknya, buah dari ilmu, buah dari ketakwaan. Apabila datang seorang laki-laki kepada kalian yang kalian ridho agamanya, kalian setuju dengan agamanya, walaupun mungkin kalian kurang setuju dengan isi dompetnya, ya, walaupun mungkin kalian kurang setuju dengan status pekerjaannya, OB misalnya, mohon maaf ya, OB cleaning service mungkin, ya, dan semisal dari itu, ya, dan semisal dari itu, ya, tidak ada masalah sebenarnya, ya. Kita sebutkan demikian karena dianggap kadang sebelah mata, atau bahkan mata dua-duanya ditutup oleh orang lain, ya. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang kadang dianggap diremehkan oleh manusia. Apabila, sekali lagi, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki, ya, ngomongin putri kalian atau wanita yang menjadi hak kalian untuk jadi wali, dan kalian ridho agamanya, subhanallah, ini laki-laki soleh, senantiasa menjaga salat waktu di masjid, bahkan menjadi orang yang terdepan, senantiasa menuntut agamanya Allah Subhanahu wa taala, tahu hak Allah dan Rasulnya, tahu hak manusia, kalian ridho agamanya. Walaupun ternyata dompetnya kurang kita ridho, ya, pekerjaannya kita kurang ridho, begitupun juga akhlaknya. Ini anak luar biasa, santun sama orang tua, sayang sama anak-anak, ya, hormat dengan yang sebaya, akhlaknya luar biasa, ya. Kalau berjanji ia tunaikan, kalau berhutang jatuh tempo ia bayar, ya. Ia tidak suka mempersulit urusan orang lain, akhlaknya mulia, jujur, amanah, dan seterusnya, akhlak yang mulia. Maka kata Rasulullah SAW, nikahkanlah ia. Maka nikahkanlah ia dengan putri kalian, nikahkanlah ia dengan saudari perempuan kalian, nikahkanlah dia dengan keponakan-keponakan kalian, nikahkanlah ia dengan cucu-cucu perempuan kalian, nikahkan. Bahkan diancam oleh Rasulullah SAW, kalau tidak, dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan kerusakan. Rekomendasi dari Allah dan Rasulnya, para ulama menyampaikan. Dari Allah, dari Rasulnya, para ulama menyampaikan. Rekomendasi, rekomendasi. Para ulama semisal Imam Hasan Al-Basri, Rasulullah menegaskan, bahkan Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan mereka. Walaupun apapun keadaan mereka, walaupun bagaimanapun status mereka, ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berilmu, dan tentu ini akan terlambat bagi kita untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu, sehingga kita sedikit banyak hal-hal yang mendasar berilmu berkaitan dengan agama ini. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ini keutamaan yang kedua, ya, berdasarkan dalil yang kedua yang disampaikan oleh Imam Badruddin Ibnu Jam'ah rahimahullah taala dari surah Al-Imran ayat 18. Ya, kita cukupkan, semoga apa yang disampaikan bisa difahami, bisa bermanfaat, dan sekali lagi bisa menjadi pemicu semangat kita, ya, keluarga kita untuk terus semangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.